Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari OSN untuk mata pelajaran IPA, khususnya materi fisika. Dan materi yang udah saya bahas di video sebelumnya itu adalah materi mengenai zat dan kalor, di mana materi zat dan kalor ini adalah salah satu materi yang masuk ke dalam silabus untuk KSN 2021. Di video sebelumnya saya sudah bahas 5 soal dan saya sekarang akan lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, jadi ini semuanya salah ya, bukan nomor 7 tapi nomor 6. Oke, karena sudah ada soalnya, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau request materi apapun, silahkan tulis saja di kolom komentar atau adik-adik bisa join ke grup Telegram ataupun grup Facebook yang membahas mengenai soal dari KSN untuk IPA SMP. Nah, untuk linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 7. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atm dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atm. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan derajat A adalah. Nah, jadi sebenarnya untuk konsep soal nomor 7 ini sendiri itu dia persis sama seperti soal nomor 5. Yang membedakan hanya skalanya saja. Kalau sekarang kan kita gunakan skala A dan skala Celcius. Kalau di soal nomor 5 kita gunakan skala Reaumur dan Fahrenheit. Jadi yang beda cuma itu aja ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah adik-adik silakan buat skala suhunya. Yang pertama adalah skala Celcius. Nah, skala Celcius dia memiliki titik tetap atas atau titik didih itu sebesar 100 derajat Celcius. Sementara titik tetap bawah atau titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi adik-adik wajib hafal di luar kepala titik didih dan titik beku pada semua skala, baik skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, maupun Kelvin. Oke ya. Kita lanjut untuk yang skala A. Nah, skala A, titik bekunya itu adalah 10 derajat. Nah, sehingga yang di bawahnya adalah 10 derajat. Sementara titik didihnya adalah 90 derajat. Langkah yang selanjutnya adalah adik-adik kurangkan yang di tengah dengan yang paling bawah, kemudian dibagi yang paling atas dengan yang paling bawah. Nah, jadinya gini. C dikurang 0 ya, dibagi 100 dikurang 0. Kemudian sama dengan A dikurang 10 dibagi 90 dikurang 10. Oke ya. Kemudian kita tinggal masukin aja nilainya. Nah, karena di soal disebutin kalau suhu dari bendanya itu adalah 25 derajat Celcius, sehingga C ini nilainya adalah 25. Kemudian kita masukin ke sini, lalu dikurangin sama 0 dapatnya adalah 25. Kemudian 100 dikurang 0 berarti 100 ya. Untuk yang di ruas kanan kita tinggal kurangin 90 dengan 10, dapatnya adalah 80. Kemudian kita tinggal sederhanakan untuk angka 100 dan 80. Nah, di sini kita bagi dengan angka 20 ya. Nah, 100 dibagi dengan 20 itu adalah 5 dan 80 dibagi dengan 20 adalah 4. Selanjutnya tinggal kita kali silang. 5 dikali A dikurang 10, kemudian 4 dikali dengan 25, hasilnya adalah 100. Kemudian tinggal kita kaliin ke dalam ya untuk ruas yang sebelah kiri, berarti dapatnya 5A dikurang 5 dikali 10, yaitu 50. Kemudian kita tinggal satuin untuk angka yang sejenis. Nah, karena di sini yang ada A cuma 5A saja, berarti 5A-nya dibiarin. Sementara negatif 50 kita pindahin ke ruas kanan, jadinya 100 ditambah dengan 50. Dapatnya adalah 150. Nah, kemudian untuk menghitung A, 5 yang di ruas sebelah kiri tinggal kita pindahin ke ruas sebelah kanan. Jadinya 150 dibagi 5. Sehingga diperoleh hasil 30 derajat.
Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Seorang siswa ingin membuat teh dingin dengan cara memasukkan bongkahan es bermassa 100 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius ke dalam gelas bermassa 200 gram yang berisi 300 gram air teh bersuhu 300 derajat Celcius. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwasanya MS ya atau massa es itu adalah 100 gram. Di sini saya buatnya E ya untuk es. Kemudian suhunya atau TE itu adalah minus 10. Kemudian untuk massa gelas, di sini saya buat sebagai mg, yaitu 200 gram. Kemudian kita ubah ke kilogram, caranya dengan dibagi 1000, dapatnya adalah 0,2. Kemudian disebutkan lagi, di dalam gelas tersebut terdapat 300 gram air. Ya, berarti MA. Nah, MA-nya adalah 300 gram. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya suhu dari air ya, air teh itu adalah 30 derajat Celcius sehingga TA-nya adalah 30. Dari kalimat yang pertama, kita bisa simpulin kan bahwasanya di soal ini terdapat 3 buah benda. Ada gelas, air, dan es, ya enggak? Nah, jadi kalau saya boleh saran, adik-adik alangkah lebih baiknya gunakan inisial pertama dari hurufnya. Misalnya S, berarti adik-adik boleh buat ME atau boleh MS, terserah. Kemudian kalau air, gunakanlah MA. Kemudian kalau gelas, gunakanlah MG. Jangan gunakan M1, M2, dan M3. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi ngerjain soal, itu kan waktunya terbatas ya enggak sih? Takutnya kita diburu-buru oleh waktu dan kita pun juga terburu-buru. Khawatirnya malah nanti ketuker. Yang harusnya misalnya nih, 1 itu air, 2 gelas, 3 es. Malah jadinya 3 air, 1-nya gelas gitu kan, dan tentunya nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Jadi saran saya, gunakanlah indeks ya, inisial huruf dari soalnya itu. Kalau di air, gunakanlah A. Kalau seandainya dia ada 2 air, gunakanlah A1 dan A2. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke soalnya. Jika kalor jenis es bernilai 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kapasitas kalor gelas 100 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram, berapakah suhu teh dingin yang dihasilkan saat kondisi campuran setimbang? Nah, jadi di soal ya disebutin masing-masing kalor jenisnya. Nah, kalau kalor jenis dia itu dilambangkan dengan C kecil. Jadi adik-adik langsung buat aja CE, CG, dan CA-nya. Kemudian disebutkan juga ada kalor lebur. Nah, kalau kalor lebur itu dilambangkan dengan L. Dan perlu diketahui ya bahwasanya nilai untuk kalor jenis biasanya itu dia tetap. Misalnya seperti air. Air itu dia punya kalor jenis 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jadi adik-adik harus ingat ya untuk kalor jenis terutama air. Oke, kita langsung bahas saja. Nah, untuk membahas soal ini atau menjawab soal ini kan dia konteksnya terlalu panjang ya, pertanyaannya terlalu panjang. Jadi supaya adik-adik itu nggak mikirnya kemana-mana, biar fokus, lebih mudah paham sama maksud soalnya, lebih baik adik-adik itu buat jadi gambar. Nah, misalnya gini, ini ada es, suhunya minus 10 derajat Celcius. Kemudian juga ada gelas yang berisi air teh, di mana suhu dari air teh itu sendiri adalah 30 derajat Celcius. Kemudian, es ini akan dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air teh. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah suhu campuran pada saat gelas dan air teh serta es itu dia nyampur, ya, berapa suhunya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, selanjutnya adik-adik silakan buat grafik suhu terhadap kalor. Untuk sumbu Y, itu adalah grafik untuk suhunya, sementara pada sumbu X ini adalah untuk kalornya atau Q. Nah, kemudian untuk satuan dari Q sendiri itu disesuaikan ya, kalau seandainya di soalnya dia minta dalam kalor, adik-adik silakan gunakan kalor. Tapi kalau seandainya ada yang kalor, ada yang joule, berarti adik-adik harus gunakan salah satunya. Boleh diubah ke joule atau diubah ke kalor, tergantung nanti ke optionnya lagi.
Seperti itu ya. Oke, kita langsung bahas saja. Nah, di sini terdapat grafik untuk suhunya pada sumbu Y. Nah, untuk data pada sumbu Y, adik-adik silakan sesuaikan kembali dengan data yang diketahui dari soal. Nah, seperti misalnya S. S itu dia punya suhu minus 10. Kalau minus berarti dia posisinya di bawah 0 ya. Berarti kita perkirakan dia di sini posisinya. Kemudian ada suhu campuran sebesar T. Kemudian ada suhu paling besar yaitu 30 derajat Celcius. Nah, jadi suhu campuran itu kita perkirakan aja dia di antara 30 dengan minus 10 gitu ya. Kemudian kita tinggal buat untuk perjalanan kalornya ya, atau perubahan wujud dari bendanya. Yang pertama itu adalah es. Di sini es itu dia suhunya minus 10. Kemudian dia dimasukin ke dalam gelas yang berisi air teh dan suhunya itu adalah 30 derajat Celcius. Dan ingat ya konsep dari Azaz Black. Ada yang melepas dan menerima kalor. Yang melepaskan kalor itu adalah benda yang suhunya lebih besar. Sementara yang menerima kalor itu adalah benda dengan suhu yang lebih rendah. Sehingga dalam hal ini yang melepaskan kalor itu adalah air dan gelasnya. Sementara yang menerima kalor adalah es. Nah, karena esnya itu dia menerima kalor ya, sehingga dia suhunya berubah dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Dan grafiknya atau garisnya itu dari A ke B, ini garisnya miring. Dan kalau kelihatan jelas ya di gambar, itu dia panahnya ke atas, jadi dari A ke B. Nah, kemudian perlu diketahui ya bahwasanya kalau dia grafiknya miring ya atau garisnya miring, berarti kita gunakan selalu persamaan Q sama dengan MC delta T. MC delta T. Baik itu dari A ke B, C ke D maupun D ke E. Tapi tinggal disesuaikan lagi apakah dia satu benda atau dua benda. Kalau misalnya dia dua benda, berarti tinggal dijumlahin aja. QA ditambah QG, misalnya gitu ya. Untuk B ke C, ini dia panahnya ke kanan, dan dia mengubah wujud ya, atau melebur, dari padat ke cair. Kemudian pada saat di titik C, esnya ini dia sudah berubah wujud menjadi air ya, atau cair. Tapi dia suhunya masih 0 derajat Celcius. Kemudian karena es ini dia menerima kalor dari gelas dan air, sehingga dia masih menaikkan suhunya, yaitu sebesar T derajat Celcius. Karena dia masih menerima kalor, sehingga panah C ke D itu dia ke atas. Jadi untuk yang menerima kalor itu adalah QAB ya, kemudian QBC dan QCD. Sementara yang melepaskan kalor itu adalah gelas dan air teh ya kan, yang suhunya sebesar 30 derajat Celcius. Nah, berarti panahnya dia ke bawah. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini kita gunakan konsep dari Azaz Black, yaitu kalor lepas dengan kalor terima. Makanya dari awal kita membahas mengenai kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Nah, yang pertama kita coba bahas untuk kalor yang diterima dulu, yaitu QAB, kemudian QBC, dan QCD. Nah, QAB itu adalah MC delta T. Kemudian karena dia wujudnya masih dalam es, sehingga kita gunakan massa es dan kalor jenis es. Kemudian delta T-nya itu adalah dari A ke B, berarti kan T akhir dikurang dengan T awal. Nah, T akhirnya itu adalah 0, kemudian T awalnya adalah minus 10. Sehingga tinggal kita masukin aja angkanya, dan diperoleh hasil 500 kalori. Kemudian dari QBC, ini karena dia panahnya mendatar dan dia melebur, berarti kita gunakan kalor lebur, yaitu M dikali L. Nah, masanya itu adalah massa S, dan kalor leburnya pun juga kalor lebur S. Kita tinggal masukin aja 100 dikali dengan 80, dapatnya adalah 8000 kalori. Kemudian untuk QCD, nah QCD ini kita gunakan sama ya, masih MC delta T, hanya saja masanya adalah massa S, karena memang dari awal itu adalah perubahan si S-nya, dan kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Nah, kenapa kalor jenis air? Karena dia sudah berubah wujud dari padat menjadi cair. Ingat di sini tadi ya. Kemudian kita kali dengan delta TCD. Berarti
T dikurang dengan 0 ya, ingat atas dikurang bawah. Nah setelahnya tinggal kita kali aja, dapatlah segini. Kemudian tinggal kita jumlahin. Nah jumlahin aja 500 ditambah 8000 ditambah dengan 100T. Didapat hasilnya 8500 ditambah dengan 100T. Selanjutnya kita tinggal hitung untuk kalor yang dilepaskan. Nah kalor yang dilepaskan itu adalah kalor yang dimiliki oleh gelas dan air teh. Nah sehingga kita gunakan di sini QED ditambah dengan QG. QED-nya itu adalah MaCa dikali dengan delta TED. Nah, Ma itu adalah massa air dan Ca adalah kalor jenis air. Delta TED berarti 30 dikurang T. Kemudian ditambah dengan Cg ini adalah kalor jenis dari gelasnya. Kemudian ditambah dengan perubahan suhunya, sama ya, 30 dikurang T. Nah, di sini adik-adik tinggal hitung aja, 300 dikali 1 berarti 300. Kemudian kita kaliin ke dalam kurung, 300 dikali 30 berarti 9000, kemudian dikali ya, dikurang maksudnya dengan 300 dikali T, berarti dikurang 300T. Nah kemudian tinggal kita tambah, lalu sama ya, kita kali ke dalam juga, berarti ini 3000 dikurang dengan 100T. Kemudian tinggal kita kumpulin aja yang sejenis, yang ada T dengan yang ada T, yang nggak ada dengan yang nggak ada. Nah setelahnya tinggal kita jumlahin, berarti 9000 ditambah dengan 3000 dikurang 300T ya, dikurang dengan 100T. Nah ini dijumlahin dapatnya adalah 12.000, sementara yang ini adalah negatif 400T. Nah setelah ini barulah kita masukin ke azas black, yaitu kalor lepas sama dengan kalor terima. Masukin 12.000 dikurang 400T sama dengan 8.500 ditambah 100T. Kemudian tinggal kita satuin yang ada T-nya. Berarti berapa nih? 400T ditambah dengan 100T sama dengan 12.000 dikurang dengan 8.500. Ini dijumlahin dapatnya adalah 500T. Kemudian yang ini dikurang dapatnya adalah 3.500. Berarti T adalah 3.500 dibagi dengan 500. Cara ngitungnya biar cepat dan nggak pakai kalkulator lagi adalah adik-adik tinggal coret masing-masing 02 yang terdapat di angka 3.500 dan 500. Sehingga mereka habis kan, ya nggak? Berarti tinggal 35 dan 5. Nah, 35 itu tinggal kita bagikan dengan 5, dapatnya adalah 7. Sehingga diperoleh suhu akhir campurannya adalah 7 derajat Celcius.